Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adiudan Hutama dengan NIM 2003-1103 dari praktikan PLC kelas kelompok E2. Di mana pada kali ini saya akan memaparkan proyek mandiri PLC mengenai program pemilah barang berdasarkan beratnya. Untuk konsep dasar sistem pemilah barang, sistem pemilahan ini dirancang untuk mengoptimalkan aliran material dalam proses produksi atau gudang, memastikan setiap barang terdistribusi dengan benar. Adapun penyaring awal yang di mana barang masuk dari konveyor utama, dilanjutkan dengan penimbangan akurat yang di mana setiap barang akan ditimbang untuk identifikasi berat, dan juga pengalihan cepat yang di mana barang dialihkan ke jalur yang tepat. Untuk logika pemilahan berdasarkan berat, kriteria pemilahan yang jelas memastikan setiap barang mencapai destinasinya sesuai dengan kategori beratnya. Apabila berat kurang dari 500 kg dialihkan ke konveyor 1, apabila berat sama dengan 500 kg maka dialihkan ke konveyor 2. Namun apabila berat lebih dari 500 kg akan dialihkan ke konveyor 3. Implementasi program PLC dan mekanisme konveyor. PLC menjadi otak dari sistem ini, mengkoordinasikan semua komponen utama operasi yang mulus. Sinyal sensor. PLC menerima data berat dari load cell. Logika PLC yang dimana program ladder logic memproses data dan membuat keputusan. Adapun aktivasi aktuator yang dimana output PLC mengaktifkan pengalih konveyor yang sesuai. Sistem otomatis ini secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh campur tangan manusia. Sebagai kesimpulan dan manfaat sistem, proyek ini menunjukkan potensi besar otomasi dalam mencapai efisiensi dan akurasi di lingkungan industri. Peningkatan produktivitas yang dimana otomatisasi pemilihan barang secara drastis mempercepat proses, pengurangan error yang dimana meminimalkan kesalahan manusia dan waktu henti, dan juga dasar pengembangan yang dimana fondasi untuk sistem otomasi yang lebih canggih di masa depan. Berikutnya saya akan menjelaskan ladder diagramnya. Seperti inilah ladder diagram dari proyek mandiri yang telah saya buat, yang dimana pada mula-mula terdapat push button on yang digunakan untuk mengaktifkan motor, dan juga terdapat push button off yang digunakan untuk menonaktifkan motor ataupun program. Nah, indikator motor ini akan mengaktifkan konveyor utama, dan juga indikator motor akan mengaktifkan sistem perbandingan yaitu compare, yang dimana pada work area 0 ini ialah merupakan berat benda yang akan masuk, dan work area 1 yang dimana merupakan standar dari berat benda. Dalam percobaan saya menetapkan standar berat benda berupa 500 kg. Apabila berat benda yang masuk kurang dari 500 kg, maka akan masuk kepada ladder diagram less than, yang dimana akan mengaktifkan indikator penyortir 1 dan juga konveyor benda ringan. Namun apabila berat benda yang masuk sama dengan 500 kg, yang dimana merupakan standar berat benda, maka akan masuk ke ladder diagram equals, yang dimana akan mengaktifkan konveyor penyalur 1 dan juga indikator penyortir 2 serta konveyor benda sedang. Berikutnya, apabila berat benda yang masuk melebihi standar, yaitu melebihi 500 kg, maka akan masuk pada ladder greater than atau lebih besar dari, yang dimana akan mengaktifkan konveyor penyalur 1, penyalur 2, indikator penyortir 3 akan aktif, dan juga akan menjalankan konveyor benda berat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan eh, CX designer yang telah saya buat dalam bentuk HMI-nya. Oke, mula-mula di sini saya akan menyalakan indikator motor agar dapat konveyor bekerja. Mula-mula saya menekan tombol push button on. Dapat dilihat konveyor utama bekerja, dan di sini terdapat dua kategori, yang dimana pada blok yang di atas ini merupakan berat benda yang masuk, dan yang blok di bawahnya ini merupakan standar dari berat benda, yaitu saya di sini menggunakan standarnya yaitu 500 kg. Dikarenakan yang ini blok pertamanya lebih kecil, maka konveyor benda ringan akan aktif seperti ini. Misal saya menginputkan
berat sebesar 50 kg. Dapat dilihat konveyor utama aktif dan konveyor benda ringan akan aktif. Nah, di sini penyortir 1 juga akan bekerja. Selanjutnya di sini saya akan mengubahnya dengan 500 kg. Maka dapat dilihat di sini konveyor utama aktif dan konveyor benda sedang juga aktif. Yang dimana di sini mengaktifkan juga penyortir 2, dan ini seharusnya di sini pada konveyor penyalur 1 di sini seharusnya aktif, namun dikarenakan pada CX programmernya mungkin terjadi kesalahan, di sini tidak dapat ditampilkan atau di sini tidak aktif. Namun apabila saya menginputkan nilai lebih besar dari 500 kg, semisalnya 600 kg, maka dapat dilihat di sini konveyor utama aktif dan juga di sini penyortir 1 dan penyortir 2 ini akan dinonaktifkan dan akan mengaktifkan penyortir 3, yang dimana penyortir 3 ini berguna untuk menyaring benda dengan berat yang di atas standar. Dapat dilihat juga di sini konveyor penyalur 1 dan juga konveyor 2 aktif, yang dimana akan menyalurkan benda sehingga dapat disortir di penyortir 3. Mungkin cukup sekian proyek mandiri yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.